1, 2 kali mati, berarti dia mengalami hidup walaupun putaran, maka hukumnya sama seperti orang tua. Yang kedua, in lam tazhar fihi amaratul hayati walakin dhahara fihi mabda'u khalqi adamiyyin fa hukmuhu yughassalu wa yukaffanu wa la yusalla alaihi wa yudfan inda bani hajar. Yang kedua, apabila janin itu terlahir dalam keadaan mati, artinya nggak ada tanda-tanda kehidupan, mati di dalam kandungan, keluar dalam keadaan mati. Akan tetapi nampak jelas pada tubuhnya tanda-tanda bentuk tubuh manusia. Jadi bentuk tubuhnya sempurna, bentuk tubuh manusia, tapi terlahir dalam keadaan mati, sudah mati dalam kandungan. Maka hukumnya dimandikan, dikafankan, tidak perlu disolatkan dan dikuburkan. Jadi nggak perlu disolatkan. Ini menurut pendapat Imam Ibn Hajar. Ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua menurut Imam Ramli, in kharaja qabla sittati ashhurin wa yughassalu wa yukaffanu wa la yusalla alaihi wa yudfan. Apabila janin ini keluar usianya di bawah 6 bulan, mati di dalam kandungan, tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka tidak perlu disolatkan, hanya dimandikan, dikafankan, kuburkan. Kalau di bawah usia 6 bulan. In kharaja ba'da sittati ashhurin fakal kabir wa yughassal wa yukaffanu wa yusalla alaihi wa yudfan. Namun apabila janin itu keluarnya mati dalam kandungan di atas usia 6 bulan, maka hukumnya sama seperti orang dewasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Jadi ukurannya di bawah 6 bulan atau di atas 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan mati dalam kandungan, nggak perlu disolatkan. Tapi kalau di atas 6 bulan mati dalam kandungan, sama seperti hukum orang dewasa. Lalu yang ketiga, in lam yazhar fihi mabda'u khalqi adamiyyin kakin atilahmin fa hukmuhu la yajibu fihi syai'un walakin yusannu satruhu bi khirqatin wa dafnuhu. Apabila bayi yang keluar dari rahim seorang perempuan itu sudah dalam keadaan mati dan tidak ada bentuk tubuh manusianya, seumpama hanya potongan-potongan daging atau seumpama gumpalan-gumpalan darah, maka tidak wajib empat-empatnya. Tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, tidak wajib disolatkan, tidak wajib dikuburkan. Akan tetapi sunnah membungkusnya dengan kain dan menguburkannya. Kalau yang keluar hanya potongan-potongan daging atau seumpama gumpalan-gumpalan darah, kalau seandainya orang itu ingin menghanyutkannya sungai, boleh-boleh saja. Tetapi sunnahnya dibungkus dengan kain lalu ma'a tauhimi imaratin bittibi wa katrati saffin. Dan sunnah juga membakar wewangian dan memperbanyak tuangan-tuangan air. Ketika proses memandikan mayit, sunnah untuk membakar wewangian seperti kayu gaharu. Waktu mengeluarkan isi perut itu mayit, sunnah itu
untuk membakar wangi-wangian seperti kayu gandum. Wa ghaslu sawataihi wan najasati bi irfatin, dan membersihkan dua pantatnya dan membersihkan najis dengan kain. Tsumma akhadha ukhra liyusawwikahu biha wa yukhrija ma fi anfihi. Lalu dia mengambil kain yang lain untuk membersihkan giginya dan dikeluarkan kotoran yang berada di dalam hidung. Setelah selesai, tsumma wadda'ahu, lalu ia mewudhukan mayit tersebut, diwuduin. Setelah selesai diwuduin, tsumma ghasala ra'sahu tsumma lihyatahu bisidri, lalu membasuh kepalanya kemudian jenggotnya dengan daun bidara. Bisidri daun bidara, karena daun bidara itu melemaskan anggota-anggota tubuh. Tsumma ghasala ma aqbala minhul aymana tsummal aysara, lalu membasuh bagian depan dari mayit yang kanan, lalu kemudian bagian mayit yang kiri. Siram dari bagian yang kanan, kemudian bagian yang kiri. Tsumma ma adbaral aymana tsummal aysara bisidri, lalu membasuh bagian belakang mayit yang kanan, kemudian bagian belakang mayit yang kiri juga dengan daun bidara. Tsumma azalahu, kemudian membilasnya. Tsumma sabbal ma'al baridal khalisa ma'a qalili kafurin min farqihi ila qadamihi salatan, lalu menuangkan air yang jernih yang bersih bersama dicampur sedikit kapur dari tengah-tengah badannya sampai ke dua telapak kakinya dengan sebanyak 3 kali siram. Itu bagian terakhir, dicampur air tersebut dengan sedikit kapur. Tsumma nasyabahu bitaubin ba'da i'adati talyinihi, setelah selesai semuanya maka mengeringkannya dengan kain setelah mengulang-ulang melembutkan, melunakkan bagian sendi-sendi tubuh. Wa yukrahu akhdhu sya'rihi wa zubrihi, dan dimakruhkan memotong rambut si mayit dan memotong kuku si mayit. Jadi yang dianjurkan itu adalah membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Kalau seandainya mayit itu dicukur, dipotong rambutnya atau dipotong kukunya, maka hukumnya adalah makruh. Begitu juga seandainya ada orang yang meninggal dunia belum sempat dikhitan, maka hukumnya tidak boleh mengkhitan setelah kematian, karena sekujur badannya itu sehabis merasakan beban penderitaan sakaratul maut. Bahkan ada satu riwayat ketika mayit itu sedang dimatikan, maka ruh yang menyaksikan sambil berkata, layyin